masalah fatwa, berfatwa, masalah beristihad. Istihad niku menyimpulkan hukum-hukum agama dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu cuma boleh dilakukan oleh para ulama ahli istihad, para ulama mujtahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Itu ayatnya, sempurnanya di awal ayat itu, wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Dan apabila datang kepada mereka amrun, satu perkara, minal amni berupa keamanan, abil khaufi atau ketakutan, ada ubi, mereka langsung menyebarkan beritanya itu. Kalau ada kejadian apa-apa langsung diberitakan. Ini watak manusia, Pak. Watak manusia itu suka dan senang untuk menyebarkan sesuatu yang dia ketahui. Ya, sembrono, ceroboh. Sesuatu berita apapun itu kalau diketahui langsung disebarkan. Belum jelas, belum apa juga sudah disampaikan. Ini pantas disampaikan atau tidak, ya tidak dipertimbangkan. Ini mudaratnya apa, manfaatnya apa juga tidak dipertimbangkan. Wah, sebarkan aja. Kemudian Allah mengatakan, walau radduhu ilar rasul wa ilal ulil amri minhum. Seandainya hal itu dikembalikan kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, kepada para orang-orang yang berilmu. Napa? La'alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka orang-orang itu sungguh akan, orang-orang yang ingin mengetahui itu sungguh akan bisa mengetahui secara resmi minhum, dari Allah dan orang-orang berilmu. Iki maksudnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini kata Imam Ghazali, radda hukmahu fil waqa'i, Allah mengembalikan hukumnya, hukum sesuatu fil waqa'i, pada kejadian-kejadian, ila istimbatihim, kepada hasil penelitian dan kesimpulan orang-orang berilmu. Termasuk Rasulullah tadi sallallahu alaihi wasallam. Wa alhaqarut batahum birut batil anbiya fi kasfi hukmillah. Dan orang-orang berilmu itu derajatnya, kedudukannya diikutkan dengan kedudukan para nabi di dalam menyingkap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan disebutkan kalau ada kejadian itu kembalikan kepada dua pihak. Pertama sinten? Rasulullah SAW. Yang kedua kepada ulil amri. Sinten ulil amri? Adalah al-ulama, para ulama. Jadi ngeten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk urusan-urusan agama, masail diniyah, masalah-masalah agama, masalah fatwa, berfatwa, masalah beristihad. Istihad niku menyimpulkan hukum-hukum agama dari dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Itu cuma boleh dilakukan oleh para ulama ahli istihad, para ulama mujtahid. Jadi hati-hati, enten slogan ar-ruju' ilal kitabi wa sunnah, slogan kembali kepada Quran dan sunnah, slogan yang dhahiruhu al-haq wa yuradu bihil batil, slogan yang secara teks itu benar tapi diinginkan kebatilan, batil nih. Walaupun teksnya benar tapi yang dimaksudkan orang-orang yang menyampaikan slogan itu apa? Kebatilan. Sehingga muncul apa? Kesan pemahaman bahwa setiap orang, setiap manusia, setiap muslim niku berhak untuk merujuk kepada Quran dan kepada hadis. Baca sendiri, menyimpulkan sendiri, dianalisa sendiri, disimpulkan sendiri.
Sampai orang awam akhirnya seperti itu. Oke? Akhirnya seperti itu. Akhirnya sekarang muncul orang-orang yang kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Maksudnya siapa itu? Yang bisa melakukan kembali langsung pada Quran dan Sunnah itu cuma para ulama yang sampai derajat ahli ijtihad. Orangnya ulamanya namanya mujtahid. Napa? Mujtahid. Ahli ijtihad itu orang-orang yang sampai level tinggi dari kalangan para ulama yang memiliki piranti-piranti ilmu untuk beristihad. Kalau yang paling mudah seperti imam yang 4 imam madzhab al-arba'ah nih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, dan Imam Ahmad bin Hanbal. 4 ulama niki napa? Mencapai derajat mujtahid mutlak. 4 ulama niki mencapai derajat ulama tertinggi, Pak. Mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak niku ulama yang mampu untuk langsung menyimpulkan hukum-hukum dari teks-teks dalil Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, dengan keilmuan mereka tanpa tergantung dengan ilmu orang lain atau kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama lain. Nah, sementara orang awam seperti kita tidak bisa, Pak, kembali kepada Quran dan hadis. Makanya kalau ada ustadz ceramah, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah, ini berbahaya sekali kalau disampaikan kepada orang awam tanpa dijelaskan. Yang bisa langsung kepada Quran dan hadis itu para ulama ahli ijtihad. Kalau orang awam seperti kita tidak bisa. Hukumnya haram beristihad menyimpulkan hukum-hukum agama langsung dari dalil, itu hukumnya haram, termasuk dosa besar. Karena kita ini kulon jenengan tidak punya apa-apa gitu, nggak punya kemampuan apapun, hafalan tidak punya, gitu. Hafalan Quran ya belepotan gitu, hafalan hadis apalagi gitu, tidak bisa, Pak. Dan ini fakta, fakta di lapangan, karena pengajian-pengajian yang ustadznya tidak menjelaskan masalah ini dengan benar dan terperinci, memunculkan jamaah-jamaah yang akhirnya mereka itu begitu tajarruk, begitu lancang untuk berbicara hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama, menyimpulkan hukum-hukum agama tanpa punya referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara dia itu orang awam. Lah, kalau orang awam macam kulon jenengan niku statusnya muqallid, cuma harus bertaklid, ngikuti ulama tok niku aja. Bukan menyimpulkan hukum-hukum agama. Nah, sekarang saya enten ayat terjemah, "Oh, ini hukumnya begini." Enten hadis terjemah, hukumnya begini. Lah wong nyimpulke hukum agama kok modal terjemahan gitu. Kelas terjemahan kok menyimpulkan apa hukum-hukum agama. Ini luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini harus disampaikan kepada masyarakat awam. Makanya pintu istihad, pintu-pintu seperti ini itu harus ditutup serapat-rapatnya. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian kita ngaji kok perlu buku, kita ngaji kok merujuk kepada kitab para ulama kita. Karena kita bukan ulama, supaya apa yang kita sampaikan itu aman. Kita sampaikan itu hanya apa yang sudah disimpulkan oleh para ulama pendahulu kita, bukan hasil rekayasa kita ataupun pikiran kita.